يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Puji syukur hanya Allah, hanya kepada Allah kita haturkan. Falahul hamdu kulluh, awwaluhu wa akhiruhu, sirruhu wa alaniyatuh. Awal dan akhir, rahasia ataupun terang-terangan, syukur dan pujian itu hanya milik Allah. Mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma bainahuma wa mil ma syaa min syai'in ba'du. Seisi langit dan bumi, seisi apa yang ada di antara langit dan bumi, seisi makhluk yang bila mana Allah berkehendak menciptanya lagi, seisi itu pula pujian dan syukur kita hanya milik Allah Jalla wa ala. Kenapa? Karena semua nikmat yang kita rasakan, yang kita terima hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Minhu bada, darinya bermula dan kepadanya kembali. Fama bikum min ni'matin faminallah. Apapun yang ada padamu dari nikmat, maka datangnya dari Allah. Nikmat yang tidak terhitung, nikmat yang besar, yang kecil, yang kita minta, yang tidak kita pinta, yang datang kemudian pergi, yang terus kita terima tanpa perlu kita mintanya. Baru bangunnya kita itu pun juga nikmat dari Allah. Karena sekian banyak yang tidur dan tidak bangun lagi. Ya, kita bangun dari tidur, nikmat Allah. Huwallazi yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut. Dialah yang mewafatkan, memisahkan ruh dengan jasad ketika mati. Ya, dan dia pula yang ketika tidur yang mematikan. Allah Subhanahu wa taala memisahkan ruh dengan jasad ketika tidur. Maka bangun tidur kita dapat nikmat, saat tidur pun kita dapat nikmat, terjaga dari segala keburukan dan ancaman bahaya. Sehat kita nikmat. Dan nikmat yang terbesar yang tadi sempat menyentuh, ya, yang tadi disampaikan perumpamaan oleh Wakil Rais Masjid Al-Mulk ini, Bapak Dokter tadi, iman ini memang umpama energi kita sebagai seorang mukmin. Dia bisa bertambah, dia bisa berkurang. Al-iman yazidu wa yanqus. Kata para ulama, iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat, lalai, lupa, tidak peduli dengan ibadah, tak peduli dengan agama, sibuk dengan dunia. Bisa jadi iman itu pergi dari kita. Perumpamaan
energi HP yang kita miliki, perhatian kita kepada baterai HP kita lebih besar daripada perhatian kepada iman. Subhanallah. Ini kondisi kaum muslimin, ma'asyiral mu'minin wal mu'minat yang dirahmati oleh Allah. Maka nikmat iman yang kita tidak pernah membelinya. Pernahkah kita meminta iman kepada Allah sebelum lahir? Tidak ada. Ketika kita lahir juga tidak ada. Allah yang menjadikan kita orang yang beriman. Ya. Yamunnuna 'alaika an aslamu, kata Allah di akhir-akhir surat Al-Hujurat. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Qul la tamunnu 'alayya islamakum balillah yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Mereka tokoh-tokoh Quraisy membangga-banggakan kepadamu karena mereka masuk Islam. Kalau bukan karena kami masuk Islam, maka tidak mungkin mereka bisa berkembang. Qul la tamunnu 'alayya islamakum. Katakan, janganlah kalian membangga-banggakan, menyebut-nyebut kelebihan kalian masuk Islam. Balillahu yamunnu 'alaikum. Justru Allah lah yang telah memberikan kalian anugerah an hadakum lil iman. Ketika Allah tunjuki kalian sehingga kalian menjadi orang yang beriman, maka kita menjadi orang yang beriman, nikmat Allah. Kalau kita tidak merasa itu pemberian dan tidak peduli kita dapat atau masih kita miliki atau tidak, maka Allah akan ambil. Allah akan ambil. Kalau kita sudah tidak punya iman, mana mungkin kita ke surga Allah Subhanahu wa taala? Maka nikmat Allah besar. Kita sekarang berkumpul di tempat yang mulia ini, nikmat Allah. Tanpa ada yang menjanjikan. Karena saya pun memiliki program untuk berkunjung-kunjung saja. Bukan untuk menyampaikan ilmu, karena saya juga orang yang tidak punya ilmu yang banyak, tetapi hanya sekedar berjumpa dengan saudara-saudara, berkumpul di tempat yang mulia, bertatap muka. Mudah-mudahan kita saling mengenal dan nanti kita bertemu pula di surga. Itu yang kita inginkan. Kalau ilmu apalah yang saya sampaikan? Ya, ini juga nikmat dari Allah, mempertemukan antara orang-orang yang beriman, diikat oleh keimanan, dijalin ukhuwah Islamiyah oleh iman. Sebagaimana iman telah mempertautkan antara Suhaibur Rumi dengan Bilalul Habasyi, sebagaimana iman telah mempertemukan antara Salmanul Farisi, Salman dari Persia, Suhaib dari Romawi, dengan Bilal dari Ethiopia, dengan para sahabat-sahabat orang Mekah, sehingga mereka saling mencintai dengan cinta yang tidak akan mungkin putus oleh apapun juga. Cinta yang luar biasa. Dan bahkan orang Ansar kepada orang Muhajirin, sampai Allah membanggakan cinta orang Ansar kepada Muhajirin padahal mereka tidak saling mengenal. Kata Allah Subhanahu wa taala, yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka orang-orang Madinah mencintai orang-orang yang hijrah. Tidak masuk akal. Sudahlah orang hijrah itu datang, membutuhkan pertolongan mereka, membutuhkan rumah, membutuhkan makanan, membutuhkan tempat, membutuhkan segala-galanya. Justru yang mencintai seharusnya kan orang Muhajirin ke arah Ansar. Karena orang Muhajirin kan butuh Ansar. Tetapi justru orang Ansar yang mencintai orang-orang yang mereka bantu. Ya. Orang-orang yang Ansar yang menyediakan rumah, menyediakan makanan, menyediakan pakaian. Karena orang Muhajirin itu fuqara. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Ya, untuk orang-orang fakir dari orang-orang Muhajirin, keluar dari negeri mereka tanpa ada harta, tanpa ada apapun yang mereka bisa bawa. Yang mereka bawa iman di dada. Mahal iman itu, ma'asyiral mu'minin wal mu'minat yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Mereka rela berpisah dengan tanah tumpah darah mereka, berpisah dengan harta benda mereka, berpisah dengan keluarga dan sanak pemilih mereka demi iman. Mahal. Ketika berjumpa tiba di Madinah, justru orang-orang Ansar mencintai mereka.
yuhibbuna man hajara ilaihim. Bahkan bukan hanya sekedar cinta, mereka lebih mencintai orang muhajirin daripada mereka, diri mereka sendiri. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mendahulukan orang-orang muhajirin daripada diri mereka sendiri. Dipuji oleh Allah, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita inginkan. Iman yang mempertahankan kita walaupun kita tidak saling mengenal. Makanya saya diminta tadi untuk memperkenalkan nama, tamatan mana, gelar dapat di mana. Saya tidak setuju sekali. Kalaupun tidak disebutkan gelar, saya juga tidak ingin disebutkan gelar. Saya ingin berjumpa saja, ya, ingin berjumpa, ingin menyampaikan apa yang saya tahu. Semoga ini bermanfaat untuk saudara-saudara kita. Kalau nanti kita bisa dipertemukan oleh Allah, semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi penambah beratnya timbangan, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala maha luas rahmatnya. Kemudian, ya, tema yang tadi sebelumnya saya teringat sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidaklah bisa bersyukur dengan maksimal, dengan baik seseorang kepada Allah kalau dia tidak pandai-pandai berterima kasih kepada sesama manusia. Saya sudah mendapatkan jasa, andil, sumbangsih, peran yang besar dari saudara-saudara saya di Masjid Al-Muluk ini, yang menyediakan tempat, menyediakan waktu, menyebarkan undangan, dan bahkan semua. Tinggal saya duduk di sini, kadang tadi dijemput, ya. Ini luar biasa. Nata'awan 'alal birri wat taqwa, saling bantu membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Maka jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas kalian semua, saudara-saudaraku, dengan kebaikan, dilipat gandakan pahala yang besar menjadi pintu-pintu kebaikan. Teringat saya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas ibn Malik radhiyallahu taala an, diriwayatkan darinya oleh murid terdekatnya, Thabit ibn Aslam al-Bunani. Thabit bin Aslam al-Bunani ini murid terdekatnya Anas. Thabit bin Aslam al-Bunani menyampaikan hadis dari Anas bahwa Nabi bersabda, sesungguhnya di antara manusia, inna minan nasi mafatihan lil khairi maghaliqan lisyarri. Ada di antara manusia itu, mereka umpama kunci-kunci kebaikan dimanapun mereka berada, apapun status mereka. Mungkin mereka dokter, ya, mungkin mereka perawat, mungkin mereka pedagang, mungkin mereka insinyur, apapun profesi mereka, tetapi mereka umpama kunci-kunci kebaikan, membukakan pintu kebaikan untuk banyak orang. Ini salah satunya, ya, mafatihan lil khairi maghaliqan lisyarri, menutup pintu-pintu keburukan. Tadi saya sempat mengatakan, semoga program-program ini juga sebagai penyeimbang rumah sakit untuk mengobati jasmani, dan program di masjid ini menjadi pengobat rohani. Karena untuk mengobati rohani ini lebih berat daripada mengobati jasmani. Kalau jasmani tidak sembuh, itu kan hanya sebatas di dunia. Sementara rohani kalau sakit, walaupun sembuh di dunia, akibatnya juga akan berat nanti abadi. Maka ini yang perlu kita marakkan, perlu kita dukung, perlu kita berikan support apapun yang bisa, walau dengan ide, walau hanya dengan membantu dengan tenaga, dengan apapun juga yang kita bisa bantu. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian untuk saudara semua, saudari semua, saya ucapkan jazakumullahu khairan. Antum dan antunna percaya kepada saya, ya, walaupun antum dan antunna tidak tahu kadar ilmu saya, tetapi hadir. Mudah-mudahan ini sebagai perjumpaan yang baik, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah kaki untuk datang ke sini dijadikan pengangkat derajat, penghapus dosa. Berkumpul di rumah Allah keutamaannya besar. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim,
hadis Abu Darda atau dan hadis Abu Hurairah, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Ini muqaddimah. Saya sampaikan memang penting untuk kita ketahui bersama. Kemudian juga diminta oleh isyarat dari dokter tadi sebagai pembawa acara atau dari dokter sebagai wakil ketua rohis untuk menyampaikan ini, dan saya sudah sampaikan amanah, mudah-mudahan bisa ditangkap oleh jamaah. Kita sekarang masuk kepada tema kita. Ini bertitik tolak pada sebuah ayat di dalam Al-Quran, dalam surat Maryam ayat 71 ya. Allah berfirman, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan tidaklah dari kamu kecuali akan mendatanginya, yaitu neraka. Bisa saja dimatikan HP-nya. Barakallahu fi. Ya. Paling kurang matikan nadanya ya, sehingga kalaupun datang panggilan tidak mengganggu yang lain ya. Wa in minkum illa wariduha, tidaklah dari kamu kecuali akan mendatanginya. Maksudnya tadi apa? Neraka. Jadi itu semua kita akan datang ke neraka. Bahkan berbeda pendapat ulama tafsir sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir. Maksud kedatangan itu ada yang mengatakan justru masuk ke dalamnya ya, masuk ke dalamnya. Kata Abdullah bin Abbas, dia berbeda pendapat dengan muridnya sendiri, Mujahid ibn Jabur. Ini murid yang luar biasa. Dia mengatakan, Mujahid bin Jabur itu mengatakan, saya membacakan Al-Quran kepada Ibnu Abbas itu 30 kali. Bukan satu ayat, dari awal sampai akhir 30 kali, dan saya setiap ayat berhenti dan menanyakan tafsirnya ya, setiap ayat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ayat yang pertama. Ini pendapat yang kuat dari dua pendapat para ulama. Dia berhenti, tafsirnya apa? Lanjut ayat kedua, lanjut ayat ketiga, selesai surah Al-Fatihah, masuk surah Al-Baqarah, sampai selesai surah Al-Baqarah, sampai terus sampai 30 juz. Berhenti setiap ujung ayat menanyakan tafsirnya. Itu bukan satu kali, 30 kali. Makanya dia pakar tafsir dari generasi tabi'in. Berbeda pendapat dia dengan gurunya Abdullah bin Abbas tentang maksud dari kedatangan tadi. Apakah kedatangan itu hanya sekedar di pinggirnya saja, atau kedatangan itu masuk dan ada di atas permukaan neraka? Abdullah bin Abbas justru menekankan, mencondong kepada pendapat berada di atasnya, bukan hanya di pinggir. Dan ini memang sepakat para ulama ahlus sunnah bahwa yang dimaksud dengan kedatangan itu ada di atas neraka. Ayat ini menetapkan adanya jembatan tadi, menetapkan adanya jembatan. Berarti ketika berada di atas jembatan itu, dia berada di atas apa? Di atas neraka. Ya. Inilah wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Ini merupakan kemestian yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi tidak mungkin bisa dipungkiri, tidak akan mungkin bisa berubah dan beralih. Bisa-bisa nanti misalnya ternyata ada jalan alternatif, tidak ada. Itu sudah kepastian yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat pada surat apa? Ayat 71. Ya. Sebelum kita lanjut, saya akan membacakan dua riwayat dari generasi tabi'in. Ya. Dan dari sahabat Nabi, dibawakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, Imamul Mufassirin, dan juga oleh Ibnu Katsir dalam kedua tafsir mereka. Satu, ini nukilan tentang ini yang tadi ingin kita jadikan sebagai, karena memperbincangkan tentang jembatan ini, titian di neraka ini juga termasuk menambah energi keimanan kita.
untuk mengecas kembali keimanan kita. Dan salah satu buktinya ini, riwayat ini. Kata Ibnu Katsir dan juga Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir mereka menukilkan riwayat dari Abdullah ibnu Rawaha, sahabat Nabi. Siapa? Abdullah ibnu Rawaha, ya, radhiyallahu anhu. Suatu ketika dia sakit, kemudian dia bersandar, ya, ke dada istrinya. Inilah kecintaan istri kepada suami. Nabi SAW juga demikian ketika sakit kan di rumah Aisyah, dan bahkan meninggalnya di dada Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Hubungan harmonis antara suami istri, ketakwaan dan kesolehan istri yang mengurus suami ketika sakit. Dia meletakkan kepalanya di pangkuan istrinya, lalu dia menangis. Fabaka Abdullah bin Rawaha, fabakat imra'atuhu, istrinya pun ikut menangis. Lembutnya hati orang-orang dahulu. Melihat orang menangis, dia langsung menangis. Melihat suaminya menangis, dia langsung menangis. Ini bukan 1-2 kasus, ya, bukan 1-2 kasus. Sekian banyak kasus. Umar bin Khattab berjumpa dengan Nabi dan Abu Bakar, mereka berdua menangis. Ya. Ini kasus tentang tawanan perang Badar. Ya, tawanan perang Badar itu Umar mengatakan penggal semuanya Rasulullah. Ya. Sementara Abu Bakar, bisa kita tunda sedikit, kita berbaik dengan mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri mereka hidayah. Kan ada baiknya. Pikiran Abu Bakar lebih panjang secara logika, ya. Programnya langkah panjang. Kalau kita hukum mereka, kita ambil mungkin tebusan-tebusan, mereka bisa menjadi, loh, ternyata baik Islam itu sehingga dapat hidayah. Sementara Umar mengusulkan tinggal semuanya. Akhirnya Nabi condong kepada pendapat Abu Bakar. Ya. Turun ayat mendukung pendapat Umar bin Khattab dalam surah At-Taubah. Ya. Maka 'alan nabi wal mu'minina, saya lupa lanjutan ayatnya, hatta yuskhina fil, dalam surah Al-Anfal, hatta yuskhina fil ardi. Teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Turun ayat itu, Nabi menangis dan Abu Bakar pun ikut menangis. Umar ketika berjumpa heran, ya, kenapa kalian menangis berdua? Kalau ternyata alasan kalian itu memang membuat saya bersedih, saya ikut menangis dengan kalian. Dan ia pun ikut menangis. Kejadian yang lain yang senada dengan ini, Abu Bakar dan Umar pernah menziarahi Ummu Aiman. Kira-kira siapa Ummu Aiman ini, ya? Pernah dengar Ummu Aiman? Hah? Pengasuh Nabi, ya, pengasuh Nabi yang mengasuh Nabi SAW. Ummu Aiman ini adalah mantan budak ayahnya, kemudian diserahkan kepada Nabi dan dia yang mengasuh Nabi kecil. Dan dia akhirnya nanti masuk Islam. Nabi sangat memuliakannya. Ya. Nabi meninggal dunia. Dan Abu Bakar beserta Umar karena ingin memuliakan Ummu Aiman sebagaimana Nabi juga memuliakan dahulu, menziarahinya. Sesampai di rumah Ummu Aiman ini, didapatkan oleh mereka Ummu Aiman menangis. Ya, menangis. Terus menangis. Akhirnya kedua-duanya pun ikut menangis. Tidak tahu apa penyebab nangisnya Ummu Aiman. Mereka menangis karena mereka tahu sangat bersedih. Ummu Aiman ini menangis. Setelah puas menangis, baru mereka bertanya, apa yang membuat engkau menangis, wahai Ummu Aiman? Kata Ummu Aiman, mereka mengatakan Nabi sudah meninggal dunia, tidak mungkin hidup kembali. Kata Ummu Aiman, sesungguhnya yang membuat saya menangis bukan karena meninggalnya Nabi, tetapi karena Nabi SAW, karena wahyu telah terputus dengan meninggalnya Nabi. Ini yang kasus-kasus yang banyak, para sahabat itu sangat lembut hatinya. Menangislah sang istri ini, istri dari Abdullah bin Rawaha. Kemudian justru yang bertanya sang suami, ma yubkiki, apa yang membuat engkau menangis istriku? Kata istrinya, ra'aituka tabki fa bakaitu. Saya lihat engkau menangis, maka saya ikut menangis. Ya. Qal,
kata Abdullah bin Rawaha, inni dzakartu qaulallahi azza wa jalla. Saya teringat, dia sedang sakit ini. Saya teringat firman Allah Subhanahu wa taala. Apa itu firman-Nya? Ini di ayatnya. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya, yang tadi telah kita terjemahkan. Kata Abdullah bin Rawaha, fala adri anju minha amla. Saya tidak tahu apakah saya bisa selamat sampai seberang atau tidak. Abdullah bin Rawaha, sahabat Nabi, bukan saya. Ya, Abdullah bin Rawaha sahabat Nabi. Begitu takutnya, dia yakin bahwa dia akan menyeberangi titian neraka, tetapi dia tidak yakin bahwa dia akan bisa selamat. Itu yang membuat dia menangis, takut ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang kedua, Ibnu Jarir, ya, At-Tabari dan juga Ibnu Katsir menukilkan dari Abu Maisarah, salah seorang dari generasi tabi'in. Idza awa ila firashihi, apabila dia hendak merebahkan badannya untuk tidur malam hari, ya, siap-siapkan kasurnya, hendak merebahkan istirahat di malam hari, setiap kali dia mengatakan, ya laita ummi lam talidni. Ya, aduhai kalau sekiranya ibuku tidak melahirkanku. Kemudian dia menangis, ya, menangis. Faqila ma yubkika ya Aba Maisarah, apa yang membuat engkau menangis wahai Abu Maisarah? Faqal, kata Abu Maisarah, ukhbirna, diberitahukan kepada kita, anna wariduha, bahwa kita akan berada di neraka, akan meniti titian neraka. Walam nukhbar anna sadirun, dan tidak ada berita tentang kita, apakah kita akan bisa nyeberang atau tidak. Itu yang membuat dia takut. Ya, itu yang membuat dia menangis. Itu yang berandai-andai kalau saya tidak dilahirkan. Memikirkan bahwa kita semua pasti akan menyeberang. Saya, kita semua, siapapun juga manusia akan menyeberangi, berada di atas titian. Tetapi tidak ada kepastian apakah kita bisa menyeberangi atau tidak. Nanti akan kita pelajari sifat-sifat titian ini. Sifat-sifat titian ini. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah. Pembahasan kita tadi kan pembukaan tentang ayat. Pembahasan kita dalam kajian ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama, definisi sirat. Ya, karena yang dimaksud dengan titian itu adalah sirat. Sebagaimana jelaskan Nabi, sirat itu adalah itu yang dimaksud dengan titian yang dibentangkan di atas neraka. Definisi sirat. Kemudian yang kedua, sifat-sifat titian tadi. Yang dimaksud dengannya adalah sirat. Sifat-sifatnya. Yang ketiga, pembahasan kita, ya, mudah-mudahan bisa kita selesaikan walaupun dengan cara ringkas. Yang ketiga, keyakinan Ahlus Sunnah terhadap sirat ini. Apa keyakinan Ahlus Sunnah terhadap sirat ini? Saya ulangi dari pertama, definisi sirat, sifat-sifat sirat, kemudian keyakinan Ahlus Sunnah tentang sirat. Yang keempat, ya, menyeberangnya orang-orang yang beriman di atas sirat. Maksudnya orang beriman itu tidak semuanya, ya, bisa sampai seberang. Jadi memberikan menceritakan tentang keadaan menyeberangnya orang-orang yang beriman di atas sirat. Ya. Kemudian yang kelima, siapa yang pertama kali sampai di seberang? Ya. Ini pembahasan yang kelima, siapa yang pertama kali sampai ke seberang. Kemudian yang ketujuh, yang keenam, ya, yang keenam, yang selamat dan yang celaka dalam menyeberang ini. Ya, yang selamat dan yang celaka. Kemudian, ya itulah kira-kira 6 pembahasan dari banyaknya pembahasan tentang ini.
Baik, kita langsung masuk Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah kepada pembahasan pertama tadi apa? Ya, definisi sirat. Sebenarnya saya sudah hampir sifat yang kedua dari jembatan tersebut atau sirat tersebut. Dia memiliki sisi kanan dan sisi kiri. Sebagaimana ya, jembatan-jembatan yang ada di dunia ini, ada sebelah kanan, sebelah kiri. Ya. Ada sebelah kanan, ada sebelah kiri. Dan ini jelas oleh Nabi SAW dalam hadis ya, yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah radhiyallahu taala an. Ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tabarani, Abu Asim dalam kitabnya Sunnah, dan hadisnya sahih. Ya. Nabi bersabda, yuhmalun nasu ala sirati yaumal qiyamah fatataqada'u bihim jambatas sirat taqadu'ul firasi finnar. Dibawa manusia ke atas jembatan di hari kiamat, maka berjatuhanlah. Ini yang akibat dari yang pertama tadi. Maka berjatuhanlah manusia di kedua sisinya. Ada yang itu sebelah kanan, ada yang itu sebelah kiri, seperti berjatuhannya laron. Ya, laron tahu kan? Ketika didekatkan ke dalam api, didekatkan ke api. Jadi laron itu kan mengejar api. Malam hari kalau ada laron, letakkan saja lampu di situ, maka mereka akan berdatangan dan nanti akan berjatuhan. Seperti itulah berjatuhannya manusia di kedua sisi jembatan tadi. Bayangkan, sekian banyak manusia yang berjalan, orang-orang yang beriman di atasnya. Seperti itulah berjatuhannya. Ya. Dia memiliki dua sisi kanan dan sisi kiri, dan dari sebelah sini ada yang jatuh, sebelah sini ada yang jatuh, dan manusia berjalan semuanya di atasnya sebagaimana yang tadi telah kita pelajari. Kemudian ya, sifat yang ketiga kita ringkas saja. Sifat yang ketiga dari jembatan itu di samping kiri kanannya akan bermunculan kalalib. Dalam lafaz hadisnya kalalib, yaitu pengait-pengait. Wah, kan pengait itu? Pengait-pengait yang terbuat dari api neraka. Jadi bukan hanya jembatannya saja yang menggelincirkan, dan bukan hanya itu yang membuat berjatuhannya manusia, tapi juga ada yang menarik dari bawah. Ya, pengait-pengait yang bermunculan dan dipegang oleh malaikat sebagaimana dalam sebagian riwayat. Nanti akan kata dalam hadis dalam Sahih Bukhari, pengait-pengait ini ma'murah. Pengait-pengait ini tunggu perintah. Dia bergerak sesuai dengan perintah. Itu si fulan tarik, si fulan tarik, si fulan tarik. Tak terbayangkan oleh kita kalau si fulan itu saya atau kita. Ya, itu yang harus membuat kita takut. Jadi benda itu hanya menunggu perintah, akan mencari siapa yang diperintah untuk dikait. Ya. Ini yang membuat nangis Abu Maisarah, Abdullah bin Rawaha, dan generasi-generasi awal umat ini ketika mereka membayangkan sirat yang pasti. Allah yang mengambarkan dia pasti, bukan khayalan. Pasti akan kita temui nantinya. Ya. Maka dikait dan dia makmurah, mengait siapapun yang diperintah untuk dikait, ditarik, ya, ditarik ke bawah neraka, waliyadzubillah. Sifat yang keempat, ya, jembatan itu tajam. Dia bukan hanya menggelincirkan, tetapi juga bahan dasarnya tajam. Ya. Bukan jembatan seperti sekarang mudah, lebar, terbuat dari strukturnya luar biasa, keras, kuat, tebal. Ya. Bisa dalam satu jembatan itu lewat beberapa lapis mobil. Ini tidak. Dia bahan dasarnya tajam dan bahkan lebih tajam daripada pedang. Ya.
Bayangkan saja kita berjalan di atas sebilah pedang, letakkan kaki di situ. Ya. Itulah jembatan yang disampaikan oleh Nabi SAW. Dalam hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu taala an, ya. Wa yudha'u as-siratu wa yuwaddahu as-siratu mithla haddil Musa. Dan dijadikan sirat itu seperti tajamnya silet. Musa itu silet, ya. Fataqulul malaika, maka malaikat bertanya, "May yujizu ala hadha?" Kalau seperti ini siapa yang bisa melewati sirat ini sampai seberang? Kalau tajam seperti tajamnya silet atau pedang, siapa yang bisa selamat? Kata para malaikat, ya. Fayaqul man syi'tu min khalqi, kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang saya kehendaki dari makhluk pasti selamat. Dan nanti kita akan ketahui bagaimana tingkatan-tingkatan orang yang beriman yang tinggi tingkat keimanannya di atas berjalan di atas sirat. Sekarang kita tahu bahwasanya sirat itu bahan dasarnya dari benda yang sangat tajam. Kemudian dalam riwayat yang lain memberikan sifat sirat ini, dan itu yang kelima, yaitu halus, ya. Halus, bahkan lebih halus dari sehelai rambut, ya, lebih halus dari rambut. Kalau logikanya sajalah, tidak akan ada orang yang ahli sekalipun berjalan di atas seutas tali di dunia ini antara gedung ke gedung, ya, dan pakai galah yang sepanjang-panjangnya. Tidak akan mungkin seahli-ahli itu pun untuk bisa berjalan di atas jembatan yang menggelincirkan, yang tajam, yang halus, yang ada pengait-pengait, yang berjalan di atas seutas tali itu, yang pakai galah sepanjang-panjangnya itu kan tidak ada yang mengganggu. Orang tenang melihat, orang tenang melihatnya. Semuanya betul-betul dalam keadaan perhatian, apakah sampai seberang atau jatuh. Ini tidak ada pengganggu-pengganggu, apalagi di bawahnya bukan air. Kalau di bawahnya air sungai, tidak apa-apalah jatuh, walaupun tidak bisa berenang, ya. Tapi di bawahnya kan api neraka, di bawahnya. Ditambah lagi dengan sifat jembatan tersebut, pengait-pengaitnya, tajamnya, halusnya, ya. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa sifat, ya. Dan di antara sifatnya juga yang dijelaskan ulama, dia pangkalnya di seberang neraka, dan pangkal yang kedua di seberang yang lain. Dan neraka itu bukan sungai. Neraka itu tempat orang-orang untuk disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu jauh jaraknya, luas. Ya, kalau hanya selebar Sungai Musi, ya mungkin ada harapan juga. Ini kan neraka, di bawahnya neraka luas, seluas-luasnya. Dan bahkan neraka itu sampai Allah Subhanahu wa taala persempit, ya, saking luasnya, karena tidak ada lagi yang masuk ke neraka. Para ulama menukilkan riwayat ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala surah Qaf, ya. Allah bertanya ke neraka, "Halim talati fataqulu hal min mazid?" Apakah engkau telah penuh? Ya. Justru neraka jahanam menjawab, bukan mengatakan penuh, bukan mengatakan belum penuh, tapi dia mengatakan, apakah masih ada tambahan? Maksudnya manusia-manusia yang ingkar kepada Allah, yang kufur kepada Allah, begitu membuat neraka haus kepada mereka. Adakah tambahan lagi? Kata Nabi SAW mengabarkan, fayadha'ul jabbaru qadama. Ya, maka Allah meletakkan kakinya, dan kakinya sesuai dengan kemahakuasaan Allah, kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka neraka itu menyempit saking luasnya, dan masih membutuhkan sebanyak-banyaknya orang, dan orang neraka lebih banyak daripada di surga. Yang di neraka lebih banyak dari surga. Loh, dari mana tahu Ustaz? Ustaz kan belum ke neraka, belum ke surga. Allah yang mengabarkan, Nabi SAW mengabarkan bahwa yang beriman kepada Allah itu sedikit. Telusuri sajalah riwayat para nabi dan rasul.
Berapa yang beriman kepada Nabi Nuh dan berapa yang ditenggelamkan oleh Allah di banjir Nabi Nuh? Yang masuk hanya dalam kapal Nabi Nuh, yang tenggelam berapa banyaknya? Mas, perbandingan itu saja. Dan bahkan Allah mengatakan wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kamu menjadikan standar kebenaran itu banyak orang, oh itu kebenar. Loh kenapa benar? Kan banyak orang yang berpendapat demikian. Enggak. Itu cara kesesatan, jalan kesesatan. Yudilluka an sabilillah. Mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit dari hamba-hambaku orang yang banyak bersyukur. Ketika Allah bercerita tentang surga neraka, Allah mengatakan bahwa tentang surga dengan tingkatannya, kata Allah Subhanahu wa taala, ini yang akan masuk ke dalamnya banyak dari orang pertama dan sedikit dari orang kemudian. Ya, sullatum minal awwalina wa qalilun minal akhirin. Bayangkan penduduk neraka itu lebih banyak daripada penduduk surga. Itu pun masih luas neraka itu. Bayangkan kalau jembatannya berapa ukurannya? Nah, ini yang menakutkan. Ma'asyiral muslimin wal muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kita langsung saya tinggalkan karena masih banyak sifat-sifat yang lain yang dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi SAW. Kita masuk ke poin yang keberapa? Ketiga. Apa tadi? Izinkan saya minum. Keyakinan ahlu sunnah wal jamaah ya, tentang sirat ya, tentang sirat ini. Sirat diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah salah satu dari perhentian atau sesuatu yang akan dilalui oleh orang nanti dalam perjalanan akhirat, akan bertemu dengan ini. Diyakini dan dia adalah jembatan di atas neraka ya. Dan sifat-sifatnya tadi yang telah kita sampaikan. Jadi tidak ada keraguan dalam keyakinan ahlu sunnah tentang sirat ya. Tidak ada keraguan bahwa dia benar-benar jembatan dan nanti akan dilewati, akan ditemui, akan didapati oleh setiap berdasarkan hadis ayat tadi dalam surat Maryam 71, setiap orang ya. Nanti akan ada perbedaan pendapat apakah orang kafir ya akan melewatinya. Ini pendapat yang luar biasa di antara para sahabat, sampai para sahabat mengatakan, ada yang mengatakan semua, ada yang mengatakan hanya orang-orang yang beriman dan orang-orang munafikin saja ya, orang-orang munafik termasuk yang melewatinya, dan orang yang beriman yang juga melewati. Sementara yang tidak dari golongan mereka itu akan dicampakkan langsung oleh Allah ke dalam neraka tanpa melewatinya. Ini perbedaan semenjak dahulu, semenjak zaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah keyakinannya dan tidak ada pembicaraan-pembicaraan yang lain, didukung oleh dalil-dalil yang sangat banyak, di antaranya adalah hadis-hadis yang telah kita bacakan tadi. Kemudian kita masuk ke poin yang berikutnya, yaitu menyeberangnya orang-orang yang beriman di atas sirat ya. Orang-orang yang beriman yang menyeberang di atas sirat ya, karena tadi yang disepakati oleh para ulama al-sunnah bahwa orang yang beriman itu yang mesti atau yang harus berjalan di atas sirat, dan juga orang-orang munafikin. Tetapi orang yang beriman ini berjalan di atas sirat dalam keadaan yang berbeda-beda ya, dalam keadaan yang berbeda-beda. Nabi SAW mengabarkan bahwa orang-orang yang beriman ini menyeberang di atas sirat itu yang paling cepat ya, yang paling cepat.
Karena penyeberangan itu bukan disebabkan oleh keahlian dalam menjaga keseimbangan, meletakkan kaki, tetapi yang memperjalankan manusia di atas sirat itu adalah amalan. Jadi ukuran kecepatan tadi adalah ukuran amalan di dunia. Nah, ini yang membuat kita semangat beramal. Karena kecepatan dia berjalan di atas sirat itu, selamat atau tidak selamat, itu amalan kita yang menentukan. Kata Nabi SAW, ya, faminhum man yamurru mithlal barqi. Ya. Ada di antara orang yang beriman itu yang berjalannya di atas sirat seperti kilat, seperti petir. Si fulan bin fulan itu ya Allah, si fulanah bintu fulan itu ya Allah, di dunia sama-sama kami dahulu salat bersama, berpuasa bersama, ngaji bersama, melakukan ibadah bersama. Ya Allah, kami mohon Engkau keluarkanlah dia dari neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, pergilah kalian dan keluarkan siapa orang-orang yang seperti yang kalian kenal ini. Maka kata Nabi SAW, mereka keluarkan sebanyak-banyaknya. Makanya di dunia jangan risih berteman dengan orang baik. Ya. Dengan risih berteman dengan orang yang suka rumah Allah, suka beribadah di masjid. Enggak, orang sudah dekat dengan masjid, ini tanda-tanda ajaran sesat ini. Tanda-tanda radikalisme. Ya, kalau sudah menerapkan agama, orang sudah mulai curiga. Tapi kalau jadi preman, dia narkoba, orang enggak curiga. Ya, memang ada penyimpangan, tetapi jangan jadikan sebagai standar. Nah, cari teman yang baik, teman yang mengajak untuk dekat dengan Allah, karena nanti akan ada manfaatnya. Maka dikeluarkanlah. Kata Nabi di ujung hadis yang sekian banyak itu, syafa'atil malaika wa syafa'atin nabiyyun wa syafa'atin al-mu'minun wa lam yabqa illa rabbul alamin. Semua berupaya untuk mengeluarkan dari neraka orang-orang yang beriman, para nabi, para malaikat, orang-orang yang beriman, dan tidak tersisa kecuali Allah. Maka Allah pun mengeluarkan banyak dari orang yang beriman dari neraka, padahal hukumannya belum selesai. Ya. Ini yang dikenal dengan al-jahannamiyun tadi, kata Nabi SAW. Jadi orang yang beriman yang masuk neraka pasti masuk, berarti keluar dari neraka dan pasti masuk surga. Bahkan dalam sebuah hadis dalam Sahih Muslim, jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, akan dikeluarkan orang yang keimanannya hanya seberat satu butir biji sawi. Saya tidak pernah melihat. Ya. Tapi itu mungkin gambaran yang terkecilnya. Biji sawi saya tidak pernah melihat, tetapi mungkin itu yang terkecil. Ada para ulama mengatakan zarrah itu adalah semut yang paling kecil. Nah, ini saya pernah lihat ini. Kalau semut yang paling kecil saya pernah melihat, ya, sangat kecil sekali, dan untuk menangkap, memegang satunya saja itu sulit. Untuk mengambilnya sulit. Saking kecilnya. Cobalah ditimbang. Bila mana ada keimanan walau seberat seekor semut kecil itu, Allah pasti mengeluarkan dari neraka. Ya, tapi jangan pula kita, oh, kalau begitu tidak apa-apa lah, saya cukup iman seberat itu, nanti pasti neraka itu pedih, siksaan Allah itu berat. Allah yang mengabarkan, inna adzabi lasyadid, inna batsya rabbika lasyadid, wa nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim, wa anna adzabi huwal adzabul alim. Kalau memang ingin mengetahui tentang bagaimana dahsyatnya neraka, baca Al-Quran, luar biasa. Bagaimana siksaan itu luar biasa. Rantai bukan hanya sekedar dibelenggu tangan itu, setelah dibelenggu kemudian dililitkan di badannya. Dalam surah Al-Haqqah Allah bercerita tentang orang yang menerima catatan amalannya dengan tangan kiri. Wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Apa ancamannya? Khudhuhu faghulluh. Kata Allah kepada malaikatnya, tangkap mereka dan ikat badan mereka. Ya. Thummal jahima sallu thumma fi silsilatin sab'una dhira'an fasluku. Ya. Diikat, dibelenggu, kemudian campakkan ke neraka. Dan bahkan dalam banyak riwayat mereka diseret dengan wajah di bawah di tanah.
kemudian dilemparkan ke neraka. Mungkin kita akan semakin takut bila mana mendengar cerita-cerita tentang neraka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jadi ada jahannamiyun. Untuk yang pertanyaan kedua tadi saya ingin tekankan lagi, tegaskan lagi. Ada yang kedua, yang lembaran keduanya. Tidak, bukan itu, satu lagi. Nah, itu yang jawaban ini. Yang masuk neraka itu apakah? Nah, ini apa? Jika amalan seseorang yang lebih banyak dari dosanya akan langsung masuk surga atau ditebus dahulu. Ya, ini yang saya inginkan tadi. Penimbangan amalan itu pasti, dan ini salah satu dari akan dilalui, apa yang akan dilalui oleh manusia di hari kiamat, adanya mizan, penimbangan. Dan Allah SWT bercerita berkali-kali dalam Al-Quran, seperti dalam surat Al-A'raf, ya, amma man thaqulat mawazinuhu, ya, barang siapa yang berat timbangannya maka akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang berat timbangan kebaikannya, walaupun ada dosa-dosanya, yang berat timbangan kebaikan dan pahalanya, maka masuk surga. Allah yang menjawabnya. Ya. Jadi dosa-dosanya bagaimana Ustaz? Diampuni oleh Allah. Itu yang tadi, bahwa Allah akan mengampuni kalau dia tidak bertobat dengan penimbangan tadi. Kalau banyak pahalanya, maka yang dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia masuk surga. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah binatang-binatang nanti akan dibangkitkan? Apakah binatang juga akan dihisab? Bagaimana keadaan binatang-binatang di akhirat nanti? Kenapa kita bertanya? Mungkin karena sayang kepada hewan ternak kita di dunia. Ya. Seharusnya kita yang harus kita pikirkan. Kambing kita, kerbau kita, sapi kita, ya Allah berikan kita dunia, kita manfaatkan. Nanti apa yang akan dilakukan oleh di akhirat, nah urusan kita. Ya, yang penting kita bisa makan dagingnya, bisa mengambil manfaat dari menjualnya. Ya. Tetapi ini pertanyaan memang perlu dijawab pula. Nanti memang Nabi kita mengabarkan bahwa hewan-hewan atau binatang-binatang ini juga akan dibangkitkan, tetapi bukan berkenaan dengan manusia, ya, tetapi berkenaan dengan sesama mereka. Ya, jadi ini untuk menampakkan kepada manusia betapa maha adilnya Allah. Kata Nabi SAW, nanti hewan yang bertanduk, ya, yang tidak bertanduk di dunia sehingga ditanduk oleh kawannya, maka nanti akan menuntut balas. Ya. Ini sesama mereka, ya, bukan antara harimau dengan kancil, enggak. Ya, harimau dengan rusa, harimau dengan kambing, harimau dengan sapi, enggak. Tetapi antara sapi dengan sapi, harimau dengan harimau, ya, gajah dengan gajah, nanti mereka akan dia bangkitkan Allah untuk membuktikan bahwa Allah Maha Adil. Jangankan antara manusia, antara hewan saja Allah tegakkan keadilannya. Nanti setelah selesai semua balas membalas, Allah berfirman di dalam surat akhir surat An-Naba, ya, Dzalikal yaumul haq. Apa lagi? Faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba inna anzarnakum adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya. Kata para ulama tafsir, kata-kata orang kafir tadi, ya Allah, aduhai kalau sekiranya saya jadi tanah. Maksudnya apa? Ketika mereka melihat hewan-hewan yang sudah dibangkitkan oleh Allah, kata Allah kepada mereka, kuni turaba, semuanya kembali jadi tanah. Dan mereka, orang kafir itu, ingin pula seperti hewan, ya, tidak dihisab, tidak dimasuk ke surga, ke neraka, tetapi seperti hewan, selesai mereka dan mereka jadi tanah. Ini menunjukkan bahwa mereka juga dibangkitkan dan terjadi penghisaban untuk menampakkan kepada manusia betapa maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun urusan dengan manusia tidak ada. Karena memang hewan-hewan itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan manusia. Wallahu a'lam. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Kaum munafik bagaimana yang akan tergelincir? Ciri-cirinya. Yang pertama, saya akan menukilkan perkataan Ibnu Abi Mulaika, Abdullah bin Abi Mulaika.
Karena saya khawatir pertanyaan tadi membuat kita merasa aman dari kemunafikan. Yang kita sadari bahwa yang munafik itu kan bukan saya. Ya. Ini saya ingin nukilkan perkataan Abdullah bin Abi Mulaika, salah seorang dari murid para sahabat Nabi. Kata beliau, adraktu 30 min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya alhamdulillah diberikan kemudahan oleh Allah untuk berjumpa dengan 30 orang sahabat Nabi, berguru kepada mereka. Ke-30-annya mereka ini semuanya takut nifaq, takut kemunafikan itu menimpa mereka. Jadi mereka khawatir munafik. Kita tahu bagaimana takutnya Umar bin Khattab kepada nifaq. Ya. Karena Nabi SAW sebenarnya tidak tahu siapa saja orang munafik di antara sahabatnya. Ya. Lalu diberitahukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ada yang memang dia tidak mengetahui, seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam surah At-Taubah. Ya. Dan Nabi SAW memberitahukan kepada seorang sahabatnya. Saya akan berikan pertanyaan, tangan saya hadiah. Siapa sahabat yang tunjuk tangan? Hudzaifah siapa? Ibnul Yaman. Barakallahu fiik. Dan ini pertanyaan soal hadiahnya, mafatih iqamatis shalah, kunci sukses menegakkan salat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekhusyuan dalam salat. Hudzaifah Ibnul Yaman. Hudzaifah Ibnul Yaman. Setelah Nabi meninggal dunia, Umar bin Khattab karena kekhawatiran yang bersangkutan, termasuk salah satu yang diketahui oleh Nabi dia munafik, maka dia coba-coba membuka mengorek-ngorek dari siapa? Dari Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala sahibu sirri Rasulillah, pemegang rahasia Nabi, sehingga tidak akan mungkin membukanya, karena Nabi sudah percaya dia tidak akan membukanya. Sampai-sampai Umar ini sudah kehabisan cara untuk mengorek-ngoreknya. Akhirnya dia mengatakan, apakah saya ini disebutkan oleh Nabi sebagai salah satu dari mereka? Kata Hudzaifah, tidak. Dia merasa aman. Ini salah satu dari sahabat yang begitu takutnya kepada kemunafikan. Jadi ketika kita berbicara tentang munafik tadi, keadaannya di atas sirat, jangan dikira itu orang lain, bisa jadi kita. Sebagaimana para sahabat mengkhawatirkan diri mereka, dan mereka siapa? Dan kita siapa? 30 sahabat Nabi yang dijumpai oleh Abdullah bin Abi Mulaika takut terjatuh kepada kemunafikan, takut mereka adalah salah satu dari orang munafikin. Ya, ini yang harus kita camkan. Kemudian kalau pertanyaannya adalah bagaimana keadaan orang munafik di atas titian, itu tentu karena orang munafikin itu, yang dimaksud munafik adalah munafik i'tiqadi. Ya. Karena nifak itu terbagi berapa? 2. Yang pertama nifak i'tiqadi, nifak keyakinan. Apa itu nifak keyakinan? Yaitu orang yang dalam hatinya kufur, tampilannya apa? Islam. Contohnya siapa? Jangan contohkan orang sekarang. Contohnya Abdullah bin Ubay bin Salul yang hidup di zaman Nabi. Nah, ini contohnya. Loh, kok bisa diklaim dia munafik, Ustaz? Karena nas yang mengatakan demikian, Al-Quran yang mengatakan dia demikian. Sekian banyak kejadian yang mengisyaratkan dia adalah munafik. Seperti kisah dituduhnya Aisyah selingkuh, seperti dalam surat Al-Munafiqun, ya, la irja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal. Ini juga tentang Abdullah bin Ubay. Jadi dia dicap sebagai pemimpin munafikin. Nah, itu contohnya, yaitu orang yang hatinya kufur, luarnya Islam, salat bersama Nabi, menjadi makmum Nabi, berpuasa bersama Nabi, bahkan ikut berjihad dalam peperangan Bani Mustalik atau peperangan Muraisi' namanya, pada tahun ke-6 Hijriah. Mereka ikut serta bersama Nabi, termasuk Abdullah bin Ubay ini ikut serta bersama Nabi, menang ketika itu. Dan ketika itulah muncul ucapan yang tadi dalam surat Al-Munafiqun, la irja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhan. Kalau kita pulang ke Madinah, maka yang kuat akan mengusir yang lemah. Maksudnya yang kuat itu mereka, sementara yang lemah Nabi dengan para sahabatnya, karena mereka pendatang. Kemudian
kisah dituduhnya istri Nabi selingkuh. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ibunda kita, ibunda orang yang beriman radhiyallahu ta'ala anha, As-Siddiqatu binti Siddiq, dituduh oleh mereka berselingkuh, berbuat serong dengan Safwan bin Mu'attil radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, itu juga mereka ikut berperang bersama Nabi dan bahkan ikut perang Tabuk malah. Sebab turunnya ayat dalam surat Al-Taubah, Allah berfirman, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Mereka menuduh Nabi dan para sahabatnya itu orang yang kalau makan paling banyak, dilecehkan, dihina, dicaci maki, direndahkan, itu dikecam, dihujat Nabi dan para sahabatnya oleh mereka. Ini pulang peperangan ini, ikut perang bersama Nabi, tapi lisan mereka karena memang hati mereka kufur, tidak suka dengan Nabi, maka berupaya untuk bersekongkol dengan orang kafir untuk menyakiti Nabi, membunuh Nabi. Maka itu orang munafikin. Ya, itulah orang-orang munafikin. Dan mereka nifaknya nifak apa tadi? I'tiqadi. Yang kedua nifak amali. Ini yang harus kita samakan tadi tentang berjalan di atas sirah. Kalau yang nifak i'tiqadi itu sama dengan orang kafir. Dia baru saja meletak, karena memang dia juga akan berjalan, cuma baru saja melangkahkan kaki dia sudah jatuh ke dalam neraka. Persis dengan orang kafir juga. Tidak akan ada yang membuat dia kan amalan semuanya habis. Walaupun dia salat bersama Nabi, puasa bersama Nabi, itu tidak ada artinya. Faja'alnahu haba'an manthura, karena kekufuran dalam hatinya. Mereka salat tapi salatnya tidak ada guna. Berarti sama hukumnya dengan kafir, walaupun mereka digolongkan dengan orang mukmin karena di dunia mereka bersama orang mukmin. Jadi mereka berjalan di atas sirat tetapi hanya sekedar prosedural saja. Tapi mereka akan terjatuh ke neraka. Yang kedua tadi apa? Nifak amali, yaitu orang yang amalan-amalnya amalan munafik tapi orang beriman. Ya, itu yang ayatul munafiki thalath. Tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana, dan lain wa idza khasama fajara. Ini semuanya ciri-ciri walaupun dalam hati ada iman tetapi perilaku adalah perilaku orang munafik. Maka ini sama dengan perbuatan dosa-dosa besar yang lainnya. Ya. Bisa jadi dia selamat walaupun tercabik-cabik. Ya, wal iyadu billah. Wallahu a'lam. Selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya menjadi pegawai negeri sipil atau PNS agar terbebas dari perbuatan yang tidak baik? Mengingat sekarang ini semua urusan di lingkungan PNS tidak jauh-jauh dari urusan uang, Ustaz. Jadi PNS kan cari uang. Kan ya, bekerja kan cari uang. Kalau tidak jauh dari uang bagaimana? Ya tidak usah bekerja, tidak dapat uang. Menjadi pengangguran dapat uang. Mungkin pertanyaannya apa? Ya maksudnya ada sogok-sogok menyogok, atau semuanya cari dapat untuk naik pangkat perlu uang. Untuk ketika orang menyalahgunakan jabatan untuk melancarkan urusan orang minta uang. Ya, itu mungkin yang pertanyaannya. Ya, jawabannya kita di dunia ini sebentar. Ya. Sebentar, berapa tahun lah cuma. Nabi SAW memberikan patokan bahwa umur umatnya ini antara 60 sampai 70 tahun. Itu pun dikurangi 15 tahun belum baligh. Ya. Kemudian dikurangi waktu tidur, ya, kurangi waktu makan, berapalah kita beribadah. Dan nanti akibatnya parah, hukumannya abadi dan selama-lamanya. Kalau kita tidak bisa mengontrol, ya, tidak bisa bersabar untuk meninggalkan maksiat, maka kita akan mendapatkan akibatnya. Makanya sabar itu terbagi 2. Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di, ya, mengungkapkan satu bait syair tentang 3 jenis sabar ini. Tasabbar, ya, tasabbar anil isyani, wasbir li hukmihi, wasabir 'alal ta'ati 'allaka tanjahu. Ya, bersabarlah dari berbuat maksiat dan bersabar pula terhadap ujian dan cobaan, dan bersabar pula lah untuk melakukan ketaatan, semoga kamu
ya, la'allaka tas'adu, semoga kamu bahagia, maksudnya bahagia dunia akhirat. Ini yang harus kita kejar. Kalau kita tidak bisa mengontrol, ya maka kita akan sengsara. Walaupun kita di dunia mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi akibatnya sangat berat. Bahkan harta yang kita dapatkan, ya harta yang kita dapatkan itu nanti akan ditanya bagaimana kita mendapatkan dan bagaimana kita mengeluarkan, membelanjakannya. Harta ini yang harus kita perhatikan, karena dia banyak membawa ke neraka. Maka kalau kita sudah menjadi pegawai negeri sipil atau swasta atau siapapun juga, kalau berkenaan dengan ini, bukan hanya di PNS ya, di semua ya, maka yang harus kita utamakan adalah takut kepada Allah. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Ini kira-kira nasihat siapa ini? Wasiat siapa ini? Wasiat Nabi. Kepada siapa? Kepada sahabat Nabi, orang yang mulia, yang bertakwa, yang dekat dengan Allah, tapi tetap diwasiatkan oleh Nabi, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kamu berada. Maksudnya apapun statusmu, apapun jabatanmu, apapun pekerjaanmu, takwa. Dan takwa itu adalah mengerjakan perintah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, saddidu wa qaribu. Artinya bagaimana kita berupaya semaksimal mungkin. Kemudian kaedahnya juga mengerjakan atau mengerjakan yang sedikit manfaatnya untuk menghindari melakukan melanggar satu pelanggaran yang kecil untuk menghindari pelanggaran yang lebih besar. Ini juga kaidah. Ya, irtikabu akhaffid dararain, melanggar pelanggaran yang kecil agar kita terhindar dari pelanggaran yang besar. Ini juga perlu kita pertimbangkan. Ya, setelah kita harus tingkatkan ketakwaan, rasa takut kepada Allah, takut ke neraka Allah, ancaman azab dari Allah harus kita kedepankan. Kalau memang kita terpaksa untuk melanggar, ya, dan pelanggarannya itu terbagi-bagi dan harus melanggar, maka cari pelanggaran yang lebih kecil agar kita terhindar pelanggaran yang lebih besar.